Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sedikitnya 40 kios ludes dilahap si Ciapu Merah. Melawan kebakaran, api sudah menggunung, sudah dihubungi pemadam kebakaran dari Brixton sedang OTW. Tapi karena angin cukup kencang, api cepat menyala. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sekitar 40 kios di pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebagian lagi hanya bisa menangis menatapi harta benda yang ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi, sebelum kejadian ada pemilik kios yang membakar sampah. 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban bangunan liar di Padang, Sumatera Barat. Pemilik bangunan yang menolak digusur, melawan dan mengusir petugas Satpol PP, bahkan hingga menggigit jari tangan petugas. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya Allah, berusaha mempertahankan warungnya. Wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya dan lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga berbeda kampung terlibat bentrok di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang korban tewas akibat luka parah di perut. Bentrokan antara warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Pete, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pecah. Mereka terlibat bentrok sambil menenteng senjata tajam. Nahas, akibat bentrokan ini, 1 orang tewas dengan luka tusukan di perut dan luka sabetan di kaki. Bentrokan terjadi saat laga sepak bola Pordes Cup berlangsung di lapangan Desa Kalong Sawah. Tiba-tiba salah satu pelaku kelompok dari Kampung Pete menyerang warga Kampung Parung Sapi. Diduga bentrokan terjadi akibat dendam lama antara pemain sepak bola. Korban tewas langsung dimakamkan di pemakaman Garis Sur. Sementara kasus bentrokan antar warga ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan.
Berniat melerai keributan, seorang juru parkir liar justru jadi sasaran penganiayaan anggota Ormas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya, meski sudah melaporkan ke polisi, pelaku hingga kini belum juga ditangkap. Orang misalnya malah dihajar. Ibnu Abbas, pemuda yang menjadi jukir liar ini terkapar tak berdaya usai dianiaya seorang anggota Ormas di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan akibat penganiayaan, korban menderita luka di wajah dan perut sehingga harus dievakuasi ke RSCM untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi penganiayaan ini berawal saat korban berusaha melerai keributan antara rekannya sesama jukir liar dengan anggota salah satu ormas pada 19 Juli lalu. Karena keributan tidak berlangsung lama, korban pun melakukan aktivitasnya menjadi jukir, namun tiba-tiba ia diserang anggota ormas secara membabi buta. Meski telah 1 bulan berlalu, namun hingga kini korban masih terkapar akibat luka yang tidak kunjung sembuh. Ironisnya lagi, laporan yang dilayangkan ke Polsek Metro Tanah Abang disertai bukti hasil visum belum terlihat kelanjutannya. Bahkan pelaku diketahui masih berkeliaran bebas. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti kasus dan menahan pelaku lalu mengganjar dengan hukuman setimpal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gerobak pedagang cilok jadi sasaran amuk preman lantaran menolak membayar uang Bank Jago sebesar Rp250.000 di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Usai video viral, polisi membekuk pelaku yang tengah menyantap nasi bungkus di pinggir jalan. Dagang lagi sepi, oke, dipalak preman, dipalak jambret, disemayani we, kocok dipecah. Seorang pedagang cilok curhat sambil merekam gerobaknya yang mengalami pecah kaca usai dirusak preman di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tidak menyangka preman yang memalaknya tega menghancurkan gerobak usai menolak membayar uang jago sebesar Rp250.000. Polisi pun bergerak dan mengamankan pelaku yang tengah bersantai di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang. Pelaku MG alias Pencok sempat melawan saat diamankan sehingga harus dipaksa dan digelandang ke Polres Jakarta Pusat. Pelaku mengaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk sehingga naik pitam ketika tidak diberikan uang oleh korban. Ia berkilah jika aksinya karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga memilih untuk memalak PKL demi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor mengejar pemotor lain yang merupakan pelaku pemecahan kaca spion mobil di Jalan Citerep, Bogor. Dalam video yang viral ini, seorang pemotor mengejar pemotor lain yang merupakan pelaku pemecahan kaca spion sebuah mobil di Jalan Citerep, Bogor. Dalam narasi di video, pelaku kabur tak mau bertanggung jawab usai melakukan aksinya. Pelaku sebelumnya juga berkendara lawan arah hingga membahayakan pengendara lain. Insiden ini menjadi pelajaran para pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas agar tidak membahayakan pengendara lain.